Tatang mendapatkan 2 tugas saat terjun ke medan perang. Tugas yang pertama, Tatang harus melumpuhkan kekuatan musuh. Tugas yang kedua, Tatang harus masuk ke jantung pertahanan musuh dan mengacaukan pertahanannya. Hey you, what's up? Ketika peluru seorang sniper mengenai sasaran, ada sejarah dunia yang berubah. Sniper memiliki prinsip 1 peluru 1 nyawa dan tidak boleh ditawar bila nasib dirinya dan temannya ingin selamat. Pembantu Letnan 1 atau Peltu Tatang Koswara yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1946 di Cibaduyut, Bandung. Ia merupakan seorang penembak jitu dari TNI Angkatan Darat. Tatang telah menjadi legenda dan kebanggaan TNI Angkatan Darat. Namanya memang tidak pernah tercatat pernah mengubah dunia akan tembakan jitunya. Tapi Tatang ini sudah disejajarkan dengan nama-nama penembak jitu terbaik di dunia. Pada buku Sniper Training, Technique and Weapons, karya Peter Brocksmith, nama Tatang termasuk ke dalam 14 nama besar Sniper Rolls of Honor di dunia. Wow! Sebelum bertempur di Timur Timur, Tatang berlatih sniper dan kursus anti-teror yang diselenggarakan oleh Green Berets di Batu Jajar, Bandung Barat. Tatang pertama kali menembak musuh pada saat pertempuran di Lautreng. Tatang berhasil menembak 41 orang ketika menghadang pasukan Pritelin di kawasan Remexio pada tahun 1977. Tatang memang lahir dengan DNA militer. Ayahnya yang bernama Abdurrahman merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Brigade Mobil atau Brimob. Darah militer inilah yang kemudian menempa Tatang agar menjadi prajurit tangguh di masa depan. Sejak kecil Tatang ini memang mempunyai keahlian dalam menembak. Misalnya, ketika ia sedang berburu menggunakan sebuah bedil atau biasa disebut dengan senapan locok. Saat itu senapan ini masih boleh dipergunakan demi kepentingan untuk berburu babi hutan. Tatang memiliki strategi yang secara alami membentuk dirinya menjadi seorang sniper. Tatang tidak pernah pergi beramai-ramai dengan warga ketika akan berburu babi hutan. Tatang biasanya berdiam diri di sebuah tempat persembunyian yang aman, misalnya di atas pohon. Dengan sabar Tatang menunggu babi hutan itu datang. Ketika buruannya sudah nampak, pada jarak 30 meter, kemudian Tatang melakukan penembakan. Ketika picu senapan locok ditarik, disusul dengan suara tembakan yang memecah keheningan suasana hutan, babi hutan yang dibidik Tatang pun kini sudah jatuh menggelepar. Tatang selalu tepat dalam membidik buruannya. Semua babi hutan tidak mungkin selamat kalau Tatang sudah bidik. Nama Tatang kemudian terkenal di kampungnya sebagai penembak jitu, suatu kemampuan yang akan segera mengguncang dunia. Meski Tatang punya ijazah sekolah teknik, atau kalau sekarang setara dengan SMP, tapi Tatang melamar sebagai prajurit Tamtama menggunakan ijazah SD. Selang beberapa tahun, Tatang mengikuti penyesuaian pangkat sesuai dengan ijazah yang dimilikinya sebagai bintara. Tatang ditempatkan di Pusat Kesenjataan Infanteri atau Pusenif. Tatang di sana banyak mengikuti latihan, mulai dari kualifikasi rider hingga sniper. Tatang di sana menggunakan sandi S3 atau siluman 3. Saat itu Indonesia belum memiliki sniper atau anti-teror. Akhirnya muncullah ide dari seorang perwira untuk melatih sniper. Sampai akhirnya pada tahun 1974 hingga 1975, Tatang dan ketujuh rekannya dari Pusenif terpilih untuk masuk program MTT, Mobile Training Teams, yang dipimpin langsung oleh Kapten Conway dari Amerika Serikat. Tatang dan 59 orang anggota TNI lainnya
mendapatkan pelatihan dari Kapten Conway selama 2 tahun. Mereka dilatih untuk menembak jitu dari jarak 300, 600, hingga 900 meter. Wow! Bukan cuma dilatih sebagai sniper, tapi mereka juga dilatih untuk melawan para penyusup, melakukan kamuflase, melacak, serta bagaimana untuk menghilangkan jejak. Setelah 2 tahun masa pelatihan tersebut, dari 60 peserta, hanya 17 orang saja yang mampu lulus. Dan jelas, Tatang Koswara salah satunya. Ke-17 orang tersebut mendapatkan sebuah hadiah berupa senjata yang digunakan oleh sniper legendaris Amerika, yaitu Carlos Hedcock saat perang di Vietnam. Berkat ilmu dan senjata yang ia dapatkan selama pelatihan 2 tahun kemarin, membuat Tatang ditarik oleh Kolonel Infanteri Edi Sudrajat, Komandan Pusat Pendidikan Infanteri Cimahi, untuk menjadi pengawal pribadi dan menjadi seorang sniper ketika terjun ke medan perang. Tatang mendapatkan 2 tugas saat terjun ke medan perang. Tugas yang pertama, Tatang harus melumpuhkan kekuatan musuh. Tugas yang kedua, Tatang harus masuk ke jantung pertahanan musuh dan mengacaukan pertahanannya. Lawan yang dihadapi Tatang pun bukan lawan yang sembarangan, tapi lawan yang Tatang hadapi yaitu pasukan Fritelin yang punya kemampuan gerilya dan tahu persis medan perang di Timor Timur. Pada tahun 1975, kala itu konflik pecah antara Indonesia dan Timor Timur, kemudian menjadi Timor Leste. Pasukan TNI harus menghadapi pasukan gerilya yang terlatih. Pasukan reguler Fritelin saat itu merupakan mantan tropas atau pasukan Portugis yang telah memiliki kemampuan tempur di beberapa lokasi. Kekuatan Fritelin pada saat itu berjumlah kurang lebih 2.500 pasukan, serta didukung oleh masyarakat yang anti-integrasi dengan Indonesia. Senjata yang mereka miliki cukup baik, mulai dari senapan serbu G3, spandau, dan peluncur mortir. Dengan demikian, ketika pasukan TNI melawan pasukan Timor Timur, bukan hanya menghadapi peperangan parsial, tapi ini merupakan sebuah peperangan total. Pada hari pertama pertempuran, sebanyak 35 anggota Brigif 18 Linud Kosrat harus gugur. Sementara 16 anggota Detasemen Tempur 1 Grup Prako Kopasanda juga gugur, serta 16 orang lagi dinyatakan hilang. Berdasarkan analisa, banyaknya korban yang terjadi diakibatkan karena ada seorang sniper dari pihak lawan. Sebagai cara menghindari sniper, pangkat perwira dan komandan sengaja disembunyikan di balik kerah baju. Selama pertempuran muncul nama Perdana Menteri Fritelin, Nicolao Lobato, yang terkenal mempunyai pasukan yang sangat kejam. Sosok Lobato yang nanti bakalan diincar oleh anggota TNI dan menjadi target berharga para sniper Indonesia. Akhirnya pada tahun 1977, Tatang diberangkatkan ke Timor Timur. Tatang di sana membawa perlengkapan sniper seperti pakaian kamuflase, senapan andalan, Winchester M70 yang sudah dilengkapi peredam, serta teleskop untuk keperluan tempur ketika siang dan malam hari, dan masih banyak perlengkapan-perlengkapan lainnya yang Tatang bawa. Tatang kemudian terjun pertama kali di kawasan Lautern, Las Palos Utara. Di sana Tatang mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari pasukan Fritelin. Disinilah pertama kali Tatang menembak seorang musuh dalam medan pertempuran. Tatang menyadari hal itu merupakan tembakan pertama yang sempat mengguncang jiwanya karena dirinya telah membunuh manusia. Namun, Tatang menyadari bahwa di medan perang hanya mengenal doktrin membunuh atau dibunuh. Semakin terbiasa Tatang melepaskan senjata, semakin terbiasa juga Tatang untuk membunuh musuhnya. Kemudian Tatang juga seringkali membunuh musuh dengan target di kepalanya. Tatang menembak musuh dengan jarak 300 sampai 600 meter.
Di sana, Tatang membuat kekacauan dengan tembakan Tatang yang selalu mengenai kepala. Justru itulah yang membuat para musuh semakin kacau melihatnya. Saat itu diam-diam, pengawalnya Letnan Ginting merekam aksi kehebatan Tatang tersebut. Jumlah kills 41 yang tercatat di buku Peter sebenarnya jauh dari hitungan sebenarnya, karena Tatang sendiri mengaku selama pertempuran di Timor Timur, Tatang telah membunuh lebih dari 100 orang. Setelah aksi Tatang dan teman-temannya yang ada di Timor Timur, akhirnya pihak TNI pun menemukan persembunyian dari si Lobato. Saat itu pasukan TNI dipimpin langsung oleh Kapten Infanteri Prabowo Subianto. Setelah terjadi baku tembak dengan Lobato, akhirnya pasukan TNI AD berhasil menumbangkan si Lobato dengan luka di perut. Gugurnya Lobato menjadi akhir dari pertempuran yang ada di Timor Timur. Tatang pun kembali ke Bandung. Setelah itu, Kolonel Edi menyampaikan kepada Tatang untuk tetap menjaga rahasia Tatang sebagai seorang sniper tanpa diketahui oleh siapapun. Tatang pada saat itu hanya bisa menjawab, "Siap," atas perintah dari komandannya. Komandannya khawatir ketika identitas Tatang diketahui sebagai seorang sniper, itu akan membahayakan keluarganya. Akhirnya, Tatang berani mengungkapkan identitasnya sebagai seorang sniper pada tahun 2014 hingga 2015. Hal itu bertujuan agar perjuangan dan keterampilannya sebagai sniper kelas dunia bisa diwariskan kepada generasi penembak jitu dari TNI Angkatan Darat. Prajurit Kopassus Letnan Ginting yang pernah mengawal Tatang dalam pertempuran di Timor Timur mengakui kehebatan Tatang ketika di medan perang. Menurut pengakuannya, Tatang menembak musuh dari jarak kurang lebih 300, 600 hingga 900 meter. Tatang juga sering mengelabui musuh dengan cara membalikan alas kaki. Tatang sengaja menciptakan sepatu tersebut. Tujuannya untuk mengelabui pasukan musuh yang sedang berpatroli. Kebetulan pada saat itu, keluarga Tatang merupakan seorang pengrajin sepatu yang ada di Cibaduyut. Berkat pemahaman Tatang membuat sepatu, akhirnya Tatang pun bisa menciptakan sebuah sepatu dengan kenyamanan. Jadi Tatang ini bikin sepatu, cuman alasnya itu terbalik. Ngerti gak guys? Misalkan ini sepatu nih. Nah ini alas depan kan, ini alas belakang. Nah jadi yang belakang itu ditaruhnya di depan. Yang depan taruh belakang. Jadi seolah-olah kalau kita jalan ke depan, itu kita jalannya mundur. Trik jitu yang Tatang gunakan selama berada di Timor Timur untuk melabui para musuh yang sedang berpatroli. Jadi otomatis kan para musuh yang patroli itu ngiranya kalau Tatang jalannya ke kanan gitu, bukan ke kiri. Padahal yang sebenarnya Tatang jalannya ke kiri, bukan ke kanan. Karena sepatu alas terbalik tadi guys. Alas terbalik ini terbukti sangat efektif. Ketika itu Tatang pernah dikejar-kejar oleh 5 anggota musuh. Tapi Tatang berhasil mengecohnya. Tatang ketika itu melompat dan bersembunyi di semak-semak. Namun para musuh ketika mengejar Tatang, justru ia malah berlari berlawanan arah. Itulah dia kecerdikan dari Tatang Koswara. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Akhirnya Tatang Koswara wafat pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 19.30 karena serangan jantung. Beliau sempat dilarikan ke rumah sakit Medistra, namun nyawanya tidak tertolong. Itulah dia kisah perjuangan dari Tatang Koswara, seorang sniper asal Indonesia yang sempat menjadi kebanggaan TNI Angkatan Darat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua agar kita selalu mengenang akan jasa-jasa pahlawan yang terlibat peperangan pada zaman dahulu.